A1A1191211. Saya dari kelas E Farmasi angkatan 2019. Pada video ini saya akan menjelaskan materi dari kimia fisika mengenai materi dan energi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materinya, saya akan menjelaskan dulu apa itu ilmu kimia fisika. Jadi, ilmu kimia fisik itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari fenomena makroskopik atau mikroskopik, atom, subatom, dan partikel dalam sistem dan proses kimia berdasarkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep fisika. Dengan bidang khusus atau termodinamika kimia atau kimia kuantum dan kinetik. Kimia fisik itu banyak menggunakan konsep-konsep dan prinsip fisika klasik seperti energi, entropi, suhu, tekanan, tegangan, permukaan, viskositas, hukum Coulomb, atau interaksi dipol. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi contohnya itu yang ada di sekitaran kita seperti buku, pulpen, kertas, air, bahkan angin juga termasuk ke dalam materi yang selain memiliki massa dan menempati ruang. Kita masuk ke dalam hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa sangat berkaitan erat dengan materi. Antonio Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai tahun 1749, seorang ahli kimia dari Prancis telah menyelidiki hubungan antara massa zat sebelum dan sesudah reaksi. Lavoisier menimbang zat sebelum bereaksi dan saat bereaksi, kemudian menimbang hasilnya. Ternyata massa zat sebelum dan sesudah bereaksi adalah sama. Kemudian, menurut hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, massa zat sebelum dan sesudah bereaksi adalah sama. Materi itu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi terbagi atas dua, yaitu zat dan campuran. Zat kemudian lagi terbagi menjadi dua, yaitu senyawa dan unsur. Kemudian campuran juga terbagi atas dua, yaitu homogen dan heterogen. Kemudian materi itu lagi memiliki dua sifat perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi zat. Zat itu merupakan sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa atau memiliki volume. Zat itu sendiri terbagi lagi atas tiga, yaitu padat, gas, dan cair. Massa adalah banyaknya zat yang terkandung dalam suatu materi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, tetapi bentuk dan wujudnya berubah. Contoh perubahan fisika itu seperti lilin yang meleleh dan pelarutan garam.
Sedangkan perubahan kimia atau biasa juga disebut dengan reaksi kimia merupakan perubahan yang menghasilkan senyawa baru. Contohnya yaitu ketika kita membakar kayu dan buku tersebut akan menjadi baru atau materi baru. Kemudian kedua perubahan tersebut memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri dari perubahan fisika yaitu perubahannya bersifat sementara. Yang kedua, tidak menghasilkan zat baru atau partikel penyusunnya sama. Yang ketiga, yang berubah hanya bentuk dan ukuran zat saja atau gas menjadi air dan sebaliknya. Kemudian air menjadi padat dan sebaliknya. Kemudian untuk perubahan kimia, ciri dari perubahan kimia yaitu perubahannya bersifat permanen atau tidak dapat lagi kembali ke bentuk zat kimia. Kemudian terjadi perubahan susunan zat, kemudian biasanya disertai dengan perubahan yang dapat diamati seperti terbentuknya gelembung gas, endapan air, adanya perubahan warna, dan penurunan suhu. Yang terakhir yaitu tidak menghasilkan senyawa baru. Selanjutnya kita masuk ke dalam unsur. Unsur merupakan zat yang paling sederhana yang tidak dapat lagi disederhanakan menjadi zat lain hanya dengan reaksi kimia biasa. Zat biasanya dituliskan dengan lambang unsur. Penulisan lambang unsur tersebut pun memiliki aturan. Menurut Johannes Jacob Berzelius, ada dua aturan untuk menuliskan lambang unsur. Yang pertama yaitu apabila unsur tersebut terdiri dari satu huruf, maka huruf tersebut wajib ditulis kapital. Contohnya yaitu oksigen yang memiliki lambang unsur O dan nitrogen yang memiliki lambang unsur N. Kemudian aturan yang kedua yaitu apabila suatu unsur terdiri dari dua huruf, maka huruf pertama wajib ditulis kapital. Contohnya yaitu magnesium yang memiliki lambang unsur Mg. Selanjutnya kita masuk ke dalam senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Sifat unsur sangat berbeda dari sifat unsur-unsur penyusunnya. Contoh unsur itu seperti asam asetat atau CH dengan rumus CH3COH yang manfaatnya sebagai cuka makanan. Kemudian ada natrium klorida atau NaCl, manfaatnya itu sebagai garam. Kemudian ada kalsium karbonat atau CaCO3 yang fungsinya sebagai bahan bangunan. Selanjutnya kita masuk ke dalam energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja, atau kemampuan untuk melakukan suatu perubahan. Suatu objek dikatakan memiliki energi apabila objek tersebut mampu menghasilkan suatu perubahan. Energi dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Hukum kekekalan energi. Seperti yang kita ketahui bahwa energi memiliki suatu
hukum yang sering atau biasa kita sebut dengan hukum kekekalan energi. Bunyi dari hukum kekekalan energi yaitu menurut hukum 1 termodinamika, hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi energi bisa berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Contoh dari energi dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya seperti energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Contohnya yaitu ketika kita menyalakan televisi, kemudian energi kimia menjadi energi listrik, kemudian energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Satuan dari energi yaitu Satuan internasional untuk energi yaitu Joule yang lambangnya adalah J. Satuan tersebut dicetuskan untuk menghormati James Prescott Joule, seorang ilmuwan dari Inggris yang dikenal merumuskan hukum kekekalan massa serta percobaannya dalam persamaan mekanik panas. Adapun satuan lain untuk energi yaitu persamaan kalor atau kal. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam energi. Macam-macam energi ada 7. Yang pertama yaitu ada energi kinetik, yang kedua energi potensial, yang ketiga energi panas, yang keempat energi cahaya, yang kelima energi listrik, yang keenam energi kimia, dan yang terakhir adalah energi nuklir. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang memiliki materi yang bergerak. Rumusnya yaitu EK sama dengan 1/2 dikali M kali F V. Kemudian yang kedua yaitu energi potensial merupakan energi yang dikandung dalam suatu materi berdasarkan tinggi rendahnya kedudukannya. Rumusnya yaitu EP sama dengan M kali G kali H. Energi yang ketiga itu energi panas. Energi panas itu merupakan energi yang diakibatkan oleh adanya gerakan partikel. Rumusnya itu Q sama dengan M kali C dalam kurun T2 dikurang T1 sama dengan M kali C kali delta T. Yang keempat yaitu energi cahaya. Energi cahaya itu merupakan energi yang dimiliki oleh energi foton dalam bentuk elektromagnetik. Rumusnya yaitu V sama dengan C per lam menghasilkan energi cahaya sama dengan H kali V. Energi yang kelima yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang diakibatkan oleh adanya gerakan partikel yang bermuatan dalam suatu media atau konduktor. Rumusnya yaitu W sama dengan Q kali V. Kemudian energi yang keenam yaitu energi kimia. Energi kimia merupakan energi suatu senyawa dalam bentuk energi ikatan antar atom-atomnya. Biasanya energi kimia ini disebut juga dengan reaksi kimia. Kemudian energi yang terakhir yaitu energi nuklir. Energi nuklir merupakan energi yang terkandung dalam suatu atom kimia karena adanya
suatu inti atom kimia karena adanya ikatan yang erat antar partikel di dalamnya. Sekian materi yang sempat saya jelaskan tadi, kurang lebihnya mohon maafkan. Akhir kata saya ucapkan selamat